Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlat ta'ah wa khafada ahlal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar kitab syarah Qatrun Nadah. Kita sampai pada pembahasan isim mu'rab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Jadi bisa kita jadikan al-ismu ini sebagai mubtada atau khobar. Kalau kita jadikan dia sebagai mubtada, maka khobarnya yang ditakdirkan. Takdirannya adalah al-ismul mu'rabu hadza mahalluhu. Jadi jumlah yang ditakdirkan itu yakni hadza mahalluhu menjadi khobar daripada al-ismu. Akan tetapi jikalau kita jadikan isim al-ismu menjadi khobar, maka mubtada'nya yang ditakdirkan. Takdirannya adalah hadza al-ismul mu'rabu. Inilah bermula ini adalah isim mu'rab. Qala lamma faragtu tatkala atau manakala aku telah usai, aku telah selesai min ta'rifil ismi daripada pengidentifikasian isim atau pengenalan isim. Bidzikri syai'in, dengan cara apa beliau mengenalkan kepada kita isim? Bidzikri syai'in, dengan cara menyebut sesuatu min alamatihi daripada beberapa tandanya isim. Aqabtu dzalika, aku pun mengiringi hal tersebut. Hal tersebut apa? Yaitu pengidentifikasian isim dengan cara menyebutkan beberapa tandanya itu. Dengan cara apa beliau mengiringi setelah usai mengenalkan kepada kita tanda-tanda isim? Bibayani ingkisamihi, yaitu beliau mengiringi dengan cara bayani ingkisamihi, menjelaskan terbaginya isim. Jadi ingkisami ini binanya mutawa'ah. Dia ala wazani in fa'ala yanfa'ilu in fi'alan. Ingqasama yang qasimu ingkisaman. Bina daripada wazan tersebut adalah lil mutawa'ah. Jadi artinya adalah bibayani ingkisamihi, dengan menjelaskan terbaginya isim ila mu'rabin wa mabniyin, kepada ada isim yang mu'rab dan ada isim yang mabni. Wa qaddamtu, dan aku mendahulukan al mu'raba akan isim yang mu'rab. Apa alasannya beliau mendahulukan isim yang mu'rab? Li'annahu al aslu, karena bahwasanya dia al mu'rab adalah asal, dasar. Asal itu adalah dasar. Wa akhartul mabniya, dan aku mengakhirkan akan isim yang mabni itu. Apa alasannya? Li'annahu, karena bahwasanya dia al mabni, al far'u adalah puru atau cabang. Maka asal harus didahulukan daripada puru, karena itu lebih penting. Contoh misalkan orang tua dengan anak, mana yang lebih didahulukan haknya, yaitu hak orang tua. Kenapa? Karena orang tua termasuk al-aslu, sedangkan anak adalah al-far'u. Wa dzakartu, dan aku pun menyebut atau menjelaskan annal mu'raba, bahwasanya isim yang mu'rab itu huwa adalah dia ma yataghayyaru, kalimat yang berubah akhiruhu oleh harokat terakhir, daripada kalimat tersebut. Dengan sebab apa ia berubah? Bisa babima, dengan sebab sesuatu ya dakhulu alaihi, yang masuk dianya sesuatu, atau ma alaihi, atasnya, atas kalimat tersebut, minal awamili, berupa beberapa amil. Artinya perubahan kalimat itu disebabkan karena berbedanya amil yang masuk atasnya. Kazaidin, seperti kata Zaid. Isim Zaid ini adalah isim. Taqulu, engkau mengatakan, ja'ani Zaidun, telah datang kepadaku oleh Zaid. Wa ra'aitu Zaidan, dan aku telah melihat Zaid. Wa marartu bi Zaidin, dan aku berpapasan dengan Zaid. Nah, jadi kita fokus kepada lapas Zaid. Pertama, ja'ani Zaidun. Kedua, ra'aitu Zaidan. Ketiga, marartu bi Zaidin. Nah, kita dapat melihat daripada perubahannya itu. Pertama dari dhammah, yaitu Zaidun. Harokat terakhir daripada kalimat Zaidun adalah
dhammah. Kemudian yang kedua dia berubah menjadi fathah, zaidan. Yang ketiga dia berubah menjadi zaidin. Nah, itulah yang dinamakan dengan i'rab atau transformasi, perubahan yang terjadi di akhir kalimat. Adapun tempat terjadinya perubahan itu atau kalimat tempat sebuah perubahan itu terjadi dinamakan dengan isim mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Isim yang berubah akhirnya dengan sebab amil yang berbeda amil yang masuk kepadanya. Jadi bisa dibedakan antara i'rab dan mu'rab. Kalau i'rab itu adalah nafsul amri, hakikat dari perubahan itu sendiri yang dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasroh dan begitu seterusnya. Itu namanya i'rab. Adapun mu'rab adalah tempat terjadinya perubahan itu sendiri. Misal pada kalimat Zaid, Zaid ini kan isim. Nah, ini adalah bisa dikatakan sebagai sebuah tempat bagi terjadinya perubahan, yaitu harokat dhammah ke fathah, fathah ke kasroh, seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ala, perhatikanlah. Taro, engkau bisa melihat alanya lil istiftah atau lit tambih. Anna akhira Zaidin, bahwasanya harokat terakhir daripada kata Zaid tagayyara, itu dia berubah bidhammati dengan dhammah, berubahnya dengan dhammah, wal fathati dan fathah, wal kasroti dan kasroh. Apa penyebab perubahan itu terjadi? Bisa babima dakhala alaihi, dengan sebab sesuatu yang masuk atasnya. Min ja'ani, berupa kata ja'ani, wa ra'aitu wal ba dan ba. Artinya berbeda amil yang masuk itu bisa menyebabkan kalimat selanjutnya atau ma'mul itu berubah. Nah, adapun perubahan yang terjadi di ma'mulnya tersebut itulah dinamakan dengan kalimatnya mu'rab. Seperti Zaid ini dinamakan dengan ismul mu'rab. Kenapa dia dikatakan ismul mu'rab? Karena dia berubah. Pertama dia berubah dari dhammah ke fathah dan ke kasroh dengan sebab amil yang berbeda tentunya. Falau kana tagayyuru, maka jikalau ada perubahan, suatu transformasi, fi ghairil akhiri, pada selain harokat terakhir suatu kalimat, lam yakun i'roban, maka tiadalah dia disebut sebagai i'rob. Kakaulika, seperti perkataanmu, pi palsin, pada kalimat palsin. Palsin ini adalah satuan uang orang Arab. Dia yang berbentuk pecahan atau bisa kita bilang recehan. Bisa kita lihat pada kata palsin, iz tahu, ketika engkau mentasgir kalimat palsin menjadi pulais. Tahu pulais. Kita mentasgirnya menjadi pulaisin. Jadi perubahannya pertama palsin menjadi fulaisin. Nah, kata pulais ini tidak dinamakan dengan i'rab. Perubahan ini tidak dinamakan dengan i'rab. Kenapa? Karena transformasi atau perubahan itu tidak terjadi di harokat terakhir suatu kalimat. Karena ini perubahan ini terjadi di awal dan di tengah. Maka dia tidak termasuk ke dalam i'rab. Wa idza kasartahu, dan ketika engkau menjamak taksirkannya kata palsin menjadi aplusun, itu juga tidak dinamakan dengan i'rab. Wa pulusun, dan juga kita menjamak taksirkannya menjadi pulus, tidak menjadikannya sebagai sebuah kalimat yang dinamakan dengan kalimat mu'rab. Wa kadza law kana tagayyuru fil akhiri, begitu juga jikalau ada perubahan itu di akhir, walakinnahu, akan tetapi perubahan tersebut laisa bisababil awamili, tidak disebabkan oleh amil. Contohnya apa? Kekaulika, seperti perkataanmu, jalastu, aku duduk, haitsu jalasa Zaidun, dimanapun tempat si Zaid duduk. Fa innahu yajuzu, maka sesungguhnya boleh, antakula, engkau mengatakan. Jadi hak dhamir ini dia tidak kembali ke mana, tidak kembali ke kalimat belakangnya. Ini dhamir sya'an. Fa innahu, maka sesungguhnya hala wa sya'an, yajuzu antakula, boleh engkau mengatakan haitsu bidhammi. Kita boleh mengatakan jalastu haitsu jalasa Zaidun. Wa haitsa, dan boleh juga kita mengatakan
Jalastu haitsa jalasa Zaidin bil fathi wa haitsi bil kasri, dan boleh juga kita mengatakan jalastu haitsi jalasa Zaidun. Illa anna hadhil aujuhas salasata, melainkan bahwasanya sisi yang tiga ini atau cara baca yang tiga ini, yaitu haitsu, haitsa, haitsi, laisat bisababil awamili, tidak disebabkan oleh berbedanya amil. Karena ala, perhatikan, taro, engkau bisa melihat annal amila wahidun, bahwasanya amil pada kalimat haitsu itu hanya satu, wahwa jalasa, yaitu jalasa yang ada di belakangnya itu. Wa qad wujida ma'hu at-taghayyurul mazkur, dan sungguh telah didapati bersamanya kalimat haitsu akan perubahannya disebutkan itu. Artinya meskipun di sini amilnya tetap satu, tapi kalimat haitsu bisa dibaca tiga. Nah, perubahan bisa baca dengan cara tiga itu tidak dinamakan dengan i'rab. Meskipun perubahannya terjadi di akhir di akhir kalimat ini haitsu, haitsa, haitsi. Tetapi perubahannya itu kan tidak disebabkan oleh berbeda amil yang masuk, karena amilnya tetap satu, yaitu jalastu. Maka ini dikecualikan, dia tidak termasuk ke dalam i'rab. Qala al ismul mabniyu wa aqsamuhu wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.